Selamat pagi. Kayaknya kurang semangat nih. Sekali lagi selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji dan ungkapan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan anugerahnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Untuk itu izinkanlah saya menyapa yang terhormat Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Utara, sekaligus Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara, Bapak Erwin Sitomorang. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulu Tenggo Malut atau pejabat yang mewakili. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulu Tenggo Malut atau pejabat yang mewakili. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan Provinsi Sulawesi Utara atau pejabat yang mewakili. Yang terhormat pejabat lingkup Kementerian Keuangan, serta para hadirin dan undangan dan rekan-rekan yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat tahun baru dan selamat datang dalam Talkshow APBN tahun anggaran 2022 Provinsi Sulawesi Utara. Senang sekali saya Christine Sumampo dapat memandu kegiatan pada hari ini. Dan sebagai umat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita akan memulaikan kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Dan marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati dan saya banggakan, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati dan saya banggakan, saat ini kita langsung saja masuk dalam Talkshow APBN tahun anggaran 2022 yang akan dimoderatori oleh Bapak Raymond Effendi. Kepada Bapak Raymond dipersilahkan. Terima kasih, Saudara MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan,
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan, yang sekaligus juga adalah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Bagian Utara, Pak Erwin Situmorang. Kemudian para pejabat yang mewakili Kementerian Keuangan dari Direktorat Jenderal Pajak, dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, kemudian dari BDK, yang saya hormati Ketua ICI, kemudian perwakilan dari OJK, Bank Indonesia, BPS, kemudian dari asosiasi-asosiasi yang diundang, ada Apindo, kemudian dari asosiasi eksportir, dan dari satuan kerja yang berada di Provinsi Sulawesi Utara, dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kita bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam acara talk show Bincang-Bincang APBN yang diselenggarakan oleh perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Utara. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan yang berbahagia, Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, ini kita tahu terdiri dari sekitar 300 etnis yang mendiami wilayah negara kita. Kemudian kalau kita membaca laporan Bank Dunia, misalnya yang terakhir Indonesia Economic Prospect yang terbit pada Desember 2022, itu Bank Dunia telah menetapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 itu lebih baik dari 2022, yaitu dari 5,1 menjadi 5,3 gitu-gitu. Kita ketahui bersama bahwa sepanjang tahun 2022 perekonomian nasional itu mengalami banyak tekanan, terutama yang bersumber dari kondisi atau gejolak geopolitik akibat perang di Ukraina Rusia, yang bukan saja menyebabkan tekanan inflasi, kemudian kenaikan harga-harga komoditas, tetapi juga disrupsi global. Tetapi kita juga sudah sama-sama tahu bagaimana negara kita bisa melewati semua tekanan-tekanan tersebut, sehingga memberikan kepada kita kepercayaan untuk memasuki tahun 2023 dengan lebih baik lagi. Berdasarkan hal tersebut ini, Bapak dan Ibu sekalian, nanti kita akan mendengarkan paparan atau ulasan yang akan disampaikan oleh Kepala Perwakilan, dan kemudian kita akan sama-sama mendiskusikan atau berbincang-bincang secara santai terkait pencapaian-pencapaian dari APBN tahun 2022 baik di Indonesia maupun dalam lingkup di Provinsi Sulawesi Utara. Demikian awalan dari saya, dan selanjutnya saya persilakan waktu dan tempat kepada Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan dan sekaligus Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Utara, Pak Erwin Situmorang, untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Pak Andri. Kemudian Pak Joy dari ISEI, kemudian dari Bapeda, ada BPS juga nih. Semua dari Unstrat juga, rekan-rekan dari Unstrat, kemudian dari beberapa asosiasi, ya Bu Amel, kemudian rekan-rekan dari seluruh perwakilan Kementerian Keuangan, unit eselon 1 yang ada di sini, ada teman-teman pajak, ya DJKN, kemudian dari perbendaharaan, kemudian juga dari teman-teman BDK yang kita diskusi pada saat ini hadir di sini dalam rangka ngobrol-ngobrol sih, sebenarnya ngobrol-ngobrol santai. Jadi sih sebenarnya mungkin mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, kemarin kita sudah banyak diskusi di akhir tahun ya, terutama terkait dengan langkah-langkah yang akan kita lakukan di tahun 2023. Kemarin kita juga sama IC sih sebenarnya yang sangat intens untuk diskusi kita kali ini, yang malah justru saya berharap nanti nih Pak Joy, ya Pak Andri ya, jangan sampai nanti kita ngobrol-ngobrol dan teman-teman Bapeda sih sebenarnya kemarin juga udah sangat
antusias untuk kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan di 2023 sebenarnya. Jadi sih sebenarnya mungkin kalau saya beberapa kali ikut leadership itu dikatakan kalau kita sudah berhasil di tahun 2000 di tahun sebelumnya atau kita sudah berhasil di proyek sebelumnya, itunya harusnya kita lupakan. Ya, karena kalau nggak kita lupakan itu, maka kita akan jadi katanya dinosaurus itu. Salah satu profesor Harvard ngomongnya seperti itu. Jadi kalau kita selalu membanggakan keberhasilan kita di tahun yang lalu, ya, keberhasilan kita di proyek yang sebelumnya, maka kita nanti akan jadi dinosaurus. Kenapa? Kita selalu ngomong, dan itu biasanya kalau orang-orang tua ngomongnya kayak gitu. Saya dulu waktu itu gitu. Tapi bukan berarti kita harus lupakan sebenarnya. Tapi kita akan coba diskusikan dulu dengan kondisi yang ada. Tapi nanti yang paling banyak untuk kita diskusi adalah di tahun 2023. Makanya nanti di sini saya nanti akan coba minta masukan teman-teman sekalian, karena kami di sini di Kementerian Keuangan semuanya kumpul nih. Ya, Kementerian Keuangan ada pajak perbendaharaan dengan apa yang kita sudah sampaikan kemarin. Malah jangan sampai nanti kita, kalau saya sih selalu bilang kita melakukan sesuatu itu yang nanti malah dalam tanda petik vektornya itu nanti akan berlawanan arah. Ya, mungkin BI yang punya punya inisiasi yang sudah bagus dengan UMKM, tiba-tiba kita masukkan lagi, akhirnya jadi malah etalasenya berbeda semua kan gitu kan. Begitu juga dengan logistik dan yang lain-lainnya, malah itu yang nanti akan kita diskusikan. Jangan sampai nanti kita malah tidak saling mendukung. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita sebenarnya kalau kita lihat di dalam konseptualnya, maka pertumbuhan perekonomian nasional itu kan agregat dari pertumbuhan dari pertumbuhan daerah ya. Nah, agregat dari situ yang lari-larinya itulah yang berkontribusi terhadap perpajakan. Ya, dari perpajakan itu karena kan konsep perpajakan kita adalah perpajakan secara pusat ya Pak ya. Jadi semuanya itu hampir berapa persen tuh? Itu mungkin 80-90% adalah pajaknya itu ditarik ke pusat, 10 dikontribusikan di sini, 10 dicatat di sini, kemudian nanti akhirnya akan sharing dari APBN tadi itu. Nah ini sebenarnya yang menjadi diskusi kita kali ini, yang coba mungkin saya akan cepat saja ngomongin terkait dengan apa-apa aja yang sudah kita lakukan di tahun 2022. Nanti mungkin kita akan diskusi, kita akan ngobrol saja sih, bebas saja. Karena memang ini adalah tahun baru, ya, maka saya sampaikan juga selamat tahun baru kepada rekan-rekan sekalian, supaya tetap kita sehat di tahun 2023, di mana kita tahu bahwa 2023, tapi sebenarnya selalu ya, 2020 juga kita menganggap bahwa itu akan terjadinya semacam kiamat gitu ya, karena dengan COVID, kemudian di 2021 mulai adanya permasalahan perang, ya kan, toh kita juga jalan-jalan bagus aja, malah tumbuh semuanya di tahun 2022. Ya kemarin diskusi panjang lebar dengan Pak Joy, dengan Pak Andri gitu ya. Berapa sih sebenarnya pertumbuhan kita nanti? Monggo saja nanti kita akan diskusikan. Namun izinkan Bapak dan Ibu sekalian, saya akan sampaikan dengan cepat apa-apa aja yang sudah kita berhasil, baik nasional terkait dengan pelaksanaan dari pemerintahan kita. Karena pelaksanaan pemerintahan itu kan pasti ditopang dari anggaran perbelanjaan negara. Kalau kita lihat lanjut aja nih slide-nya, saya akan coba buat. Namun saya lihat bahwa kalau kita lihat di tahun 2022, ya pertumbuhan ekonomi kita itu menguat signifikan ya. Ya kalau kita lihat di tahun 2023 nanti, IMF itu nanti akan ada beberapa lembaga nasional, internasional yang melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau IMF di 2023 50, ya 5,0, kemudian Bank Dunia 4,8, kemudian di ADB nanti 5,0 juga, Bloomberg itu 4,9 dan OECD di 4,7. Tapi rata-rata sih sebenarnya hampir ke 5. Ya, walaupun kemarin kita sama teman-teman ISEI kita di Sulut ya. Sulut itu sekitar 6. 5,6 sih kayaknya Pak Gubernur 6. Ya kan Pak Gubernurnya pingin 6, tapi kayaknya kita harus benar-benar bisa banyak effort kita ya untuk bisa mencapai 6 ya. Walaupun sih sebenarnya kalau kita lihat di nasionalnya kemarin 5,6 ya. Kan di atas selalu ya. Itu kita selalu di atas 6,62. Walaupun kondisinya memang akan berat di tahun 2023 ini. Kalau kita lihat di pendapatan negara memang tumbuh tinggi ya dengan pemulihan ekonomi yang terus terjaga. Ini kita bisa lihat selanjutnya, kita lihat bahwa pertumbuhan realisasi
Kalau saya lihat di pertumbuhan perekonomian kita, tahun 2022 defisit berhasil mencapai angka 3 di bawah 3. Ya, kalau kita lihat bahwa sebenarnya harusnya memang defisitnya itu kalau di undang-undang di APBN ya, itu kan nggak boleh di atas 3 ya. Itu makanya memang kita tahun 2022 defisit berhasil mencapai angka di bawah 3%, lebih rendah dari tahun sebelumnya. Ya, kemudian realisasi APBN 2023 itu jumlahnya 2,38%. Ya, jadi memang di bawah 3. Kalau kita lihat pendapatan negara itu 115,9%, ya, dari target tumbuh 30,6%. Belanja negara bisa kita optimalkan 99,5% untuk pencapaian sasaran pembangunan sekaligus berfungsi sebagai shock absorber. Ya, kalau kita lihat teorinya sih ya, kalau Keynes kan katakan seperti itu Pak ya. Nanti mungkin tambahin dari teman-teman dari universitas lah. Ya, kalau Keynes itu kan perannya pemerintah memang cukup signifikan di dalam pertumbuhan perekonomian. Di sini dikatakan bahwa kalau kita lihat belanja negara kita itu dioptimalkan 99,5% dari target sebelumnya. Kalau kita lihat di realisasi penerimaan pajak tahun 2022 mencapai 1,716,8 triliun. Ya, selama ini memang teman-teman pajak ini 2 tahun terakhir ini, nanti mungkin tambahin Pak Yoga ya. Kalau 2 tahun terakhir ini pajak kita tumbuh positif terus ya. Biasanya mereka itu kalau tahun-tahun di tahun 2019 terutama itu berat sekali, 2019 20 berat sekali, tapi 2021 itu mereka pertama kali setelah berapa tahun tuh, nanti tambahin Pak Yoga ya, itu bisa mencapai 10 tahun. Itu bisa mencapai 100%. Nah, itu memang teman-teman pajak itu kita bisa apresiasi karena memang kontribusi untuk APBN itu pajak cukup tinggi. Nanti kita akan lihat di sono. Kemudian ini hal-hal yang selanjutnya ya, kita lihat bahwa ada beberapa reformasi dari bidang perpajakan untuk tahun 2022 yang sangat utama itu adalah program pengungkapan sukarela. Nanti mungkin ditambahin Pak Yoga ya. Kemudian juga adanya dampak penyesuaian tarif PPN. Ya, dulu kan PPN itu memang dia 10%. Tapi di 2021 ya, sudah ditetapkan 2022 dijadikan 11%. Jadi kalau kita makan ini juga kayaknya dapat 11% loh ini. APBD ya? Oh bukan ya, PPN-nya bukan. Ini pajak restoran ya? Pajak restoran gitu. Dia di targetnya, ini saya juga baru sadar nih pajak itu selama ini 100% aja sulit. Tapi di tahun ini dia dapat 115%. Ini cukup luar biasa nih pajak ini. Saya nggak tahu nanti di tahun 2023, tepuk tangan dulu lah buat teman-teman kita dari pajak. Ya, kalau kita lihat di tahun 2022 bisa 115, makanya pertumbuhannya juga nanti cukup tinggi nanti. Di tahun 2023 mereka ya cukup tinggi juga, 8% lebih pertumbuhan pajaknya nanti ya. Kemudian kalau kita lihat di kepabeanan, kalau kepabeanan sih rata-rata tumbuhnya selalu tercapai targetnya kalau di Bea dan Cukai. Makanya saya juga kadang-kadang sebagai kepala kantor wilayah Bea dan Cukai agak mesum-mesum aja. Kalau teman-teman pajak bisa lah 116% gitu kan. Kalau saya kalau kecapai di atas 100% itu udah biasa sekali. Gitu. Mohon maaf Pak Yoga. Tapi karena memang targetnya juga gampang ya. Kalau Bea dan Cukai itu kan, kalau pajak itu kan banyak sekali kontrol dari perusahaannya. Sementara kalau di Bea dan Cukai itu dia kontrolnya yang paling besar itu adalah di cukai. Ya, kalau cukai itu kita hampir 200 triliunan ya untuk dapat dari cukai, tetapi kita bisa melihat dia kontribusinya dari 3 perusahaan yang atau 4 perusahaan gede ya dari rokok. Jadi mohon izin, makanya saya undang ke sini itu supaya bisa merokok sebenarnya biar makin banyak yang bisa berkontribusi terhadap cukai gitu kan. Seperti itu. Kalau di sini, tapi sini saya agak berat nih. Kalau di sini kontribusi yang besar itu dari Pak Samsul. Dari Pak Samsul itu beliau mencapai penerimaannya kemarin itu 28. Udah 28 miliar. Dari pada yang paling besar itu dari Jobubu. Jobubu itu cap tikus sama sojunya. Yang kemarin IPO loh. Ya, IPO-nya juga lumayan besar dia, itu udah 176 miliar dia. Dan udah masuk, makanya itu kita baru sadar bahwa ada yang namanya minuman domestik lokal gitu yang bisa
dikonsumsi atau diperdagangkan di bursa saham kan. Ya, cukup bagus juga. Makasih Pak Samsul ya. Udah minum belum, Pak? Ini salah berat nih kalau misalnya belum mencoba produknya Pak Samsul. Pak Samsul cuma ngambil doang, ngambil duitnya doang, tapi nggak tahu ininya, nggak tahu produknya Pak ya. Nggak boleh minum beliau. Kemudian yang agak unik sih sebenarnya adalah realisasi PNBP ya. Kalau PNBP itu dulu memang PNBP itu nggak begitu besar. Di tahun ini dia tumbuh 122%. Ya, jadi mungkin yang akan saya agak highlight itu adalah bahwa negara kita ini juga dapatkan dulu orang-orang berpikir selalu ada penerimaan itu selalu dari dari bea masuk pajak kan gitu, pajak dan bea masuk. Padahal sekarang itu kalau kita lihat PNBP itu ada 588,3 triliun di tahun 2022 ini. Ya, itu pendapatan dari migas, non migas ya, kemudian pendapatan dari KND, PNBP lainnya dan pendapatan BLU. Jadi hampir-hampir semua itu layanan dari pemerintah itu yang dikenakan PNBP kontribusinya sebesar 588, terutama yang SDA migas itu cukup besar, 148,5 triliun, dan pendapatan sumber daya alam non migas itu 120,1 triliun. Dan ya kalau kita lihat dari BUMN, ya itu bisa 40,6 triliun. Jadi BUMN juga berkontribusi kepada penerimaan negara. Nah ini realisasi dari bagaimana kita bisa melihat berapa besar penerimaan di tahun 2022. Nah di sini mau kita lihat bahwa belanja negara tumbuh positif dan terus dioptimalkan untuk penguatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, penguatan spending better, serta peningkatan kualitas belanja daerah sehingga dapat mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan. Nah ini yang paling penting adalah kalau sudah duitnya kita ambil, kan gitu kan, yang paling penting itu bagaimana uang yang sudah kita ambil dari semua masyarakat itu bisa kita gunakan untuk membangun perekonomian kita sih sebenarnya di situ. Makanya di sini kita lihat di tahun selanjutnya adalah belanja pemerintahan ya. Lanjut aja. Sebagai bentuk waspadaan dan antisipasi akan adanya dinamika global di tahun 2023, maka sinergi Kemenkuas 1. Ya ini kita udah bersinergi untuk semuanya supaya kita bisa di tahun 2002 kita ya alhamdulillah mungkin sukses ya dalam melaksanakan itu, tapi sebenarnya yang paling penting adalah di 2023. Kalau kita lihat di realisasi belanja di tahun 2022 ya sebenarnya kalau kita lihat untuk belanja barang itu memang turun. Ya, belanja barang turun karena tahun 2020-2021 itu karena memang kita benar-benar fokus untuk pemulihan ekonomi kita dari Covid. Ya, jadi memang dengan sudah mulai meredanya Covid ya. Ini saya udah orang Sunda juga, jadi bukan Covid jadinya. Kalau di Bandung itu bukan 26, ada 24. Ada F, ada P sama ada P. F. Yang sama kan V sama F. Itu bahasanya sama, P, F sama P. Jadi gitu. Jadi kalau kita lihat di realisasi belanja barang, kita memang turun 20%. Di sebelah kirinya kita lihat bahwa realisasi belanja barang per KL itu yang paling besar penurunannya adalah di Kemenkes. Ya, karena dengan Kemenkes itu kemarin itu memang orientasi kita di di bagaimana kita bisa menangani Covid. Jadi memang sekarang sangat turun dari 155 triliun, dia berubah ke 63,1 triliun. Ya, kalau di Kemenko juga seperti itu turun. Kalau kita lihat di sini kondisinya, kemudian kalau kita lihat selain kita juga ada penerimaan, berarti ada juga pengeluaran, juga ada pembiayaan. Ya, pembiayaan anggaran kita itu sebesar 583,5 triliun. Ini kita lihat 69,5% target Perpres 298 di tahun 2002. Dan diutamakan pembiayaan ini pembiayaan ini sih sebenarnya bahasa keren daripada saya nggak berani ngomong gitu loh. Tapi karena semuanya orang ekonomi dan yang lain-lainnya kita sama-sama tahu lah ya. Jadi pembiayaan itu sih sebenarnya bahasanya adalah utang. Ya, tapi nanti akan kami gambarkan. Utang itu sih sebenarnya terus saja lanjut.
Jadi kalau kita lihat utang itu sih sebenarnya, ya kalau kami pikir sih sekarang itu tepat sasaran. Nah ini kalau lihat 97,6% itu utang itu sudah infrastruktur. Jadi memang kita itu benar-benar Pak Presiden itu benar-benar kalau kita minjam itu sih sebenarnya harusnya yang produktif. Ya, ini. Jadi kalau kita lihat infrastrukturlah yang dibangun, ini semua infrastruktur yang ada, PLN ada, kereta api ada, ya kan, Perumnas juga ada. 97,6% hutang kita itu adalah untuk infrastruktur. Jadi ya kalau perusahaan teman-teman dari perusahaan juga berpikir kan seperti itu kan, di teori keuangannya juga gitu ya, ya Pak Joy. Karena kalau yang paling apalagi orang BI semua paham lah yang terkait dengan OJK gitu. Yang terkait dengan hutang itu bukan berarti sesuatu yang tabu kan, asal dia bisa diinvestasikan dengan benar, asal returnnya benar. Nah ini returnnya mungkin dia nggak akan dalam tanda petik nggak akan cepat karena memang dia infrastruktur, maka ya kami pikir sih sekarang cukup bagus dan walaupun sebenarnya ada beberapa untuk penerimaan kembali untuk investasi kembali, ya ini ada kita masukkan ke Garuda juga, ada apa namanya untuk PEN juga seperti itu. Nah, kesimpulan di tahun 2022 adalah kalau kita lihat pemulihan ekonomi domestik di tahun 2022 semakin membaik ya dengan pandemi Covid yang semakin terkendali ya, meskipun ada kondisi global yang sangat volatile ya. Ini sebenarnya yang kita selalu bilang, apakah kita memang khawatir atau tidak, tetap kita optimis dan selalu waspada. Itulah yang sebenarnya menjadi topik dalam bagaimana kita melaksanakan perekonomian di tahun 2023. Pelaksanaan APBN 2002 mencatat kinerja positif dengan defisit di bawah 3% PDB dan tetap memaksimalkan fungsi shock absorber dalam meredam gejolak perekonomian global. Kemudian kinerja positif APBN 2022 didukung pendapatan negara yang tumbuh signifikan. Ya ini teman-teman pajak juga tumbuh, PNBP juga tumbuh. Ya, serta sejalan membaiknya aktivitas ekonomi, efektivitas implementasi kebijakan, serta tren harga komoditas. Kemudian alokasi belanja negara dioptimalkan untuk dapat menahan dampak inflasi, menjaga daya beli masyarakat, dan pencapaian sasaran pembangunan, dan pembiayaan anggaran dapat diefisiensikan secara signifikan. Kemudian kinerja APBN 2022 menjadi modal positif untuk mengawali tahun 2023. Ini rekan-rekan sekalian, tetapi ini semua yakinkan bahwa ini sih sebenarnya hanya kalau saya jujurnya ini Kemenkeu itu sebenarnya pada umumnya adalah mencatat. But real yang melaksanakan semuanya itu adalah yang saya pahamin malah justru Pemda. Ya, karena sebenarnya yang real yang melaksanakan kegiatan perekonomian itu yang ngaturnya adalah Pemda. Dan yang paling utama adalah teman-teman yang jadi ya pelaku usaha semuanya. Karena kita itu hanya bisa memplanning, kita juga hanya bisa memberikan fasilitasi, ya. Tetapi kalau tidak ada eksekutornya, maka itu nggak jalan. Lari-larinya ya ke Adam Smith lagi. Sebenarnya monggo, itu harusnya teman-teman dari pelaku usaha lah yang sebenarnya akan kita coba apa ya? Caranya adalah bagaimana kita ngobrol sama pelaku usaha. Makanya saya di sini datang ini, kami ngundang di sini. Ya tujuannya supaya itu kita bisa menggerakkan pelaku usaha. Nanti mungkin Bu Amel kalau misalnya ada acara lagi siapkan tempat aja Bu ya. Nanti kita belanja di sana Bu. Kan gitu kan. Ya. Untuk supaya kita bisa ngobrol-ngobrol dengan leluasa sih sebenarnya kalau saya pikir tadi. Jadi itu mungkin yang kami bisa sampaikan untuk tahun 2022. Alhamdulillah kinerja kita sebagai pemerintah itu cukup bagus ya. Dan untuk selanjutnya mungkin saya tambahkan sedikit terkait dengan kinerja di apa namanya di Sulawesi Utara. Karena kita tempat sini Sulawesi Utara, tapi mungkin Pak langsung aja sampaikan ya, bukan saya ya. Silakan Pak Raymond. Pak Raymond mungkin nanti nambahin sedikit terkait dengan apa namanya kinerja di Sulawesi Utara. Silakan. Yang Alko. Baik, terima kasih Pak Kaper. Next slide. Kalau kita lihat realisasi pendapatan negara
pada tahun 2022 adalah sekitar 4,98 triliun atau sekitar 108,35 dari pagu yang ada. Pendapatan APBN ini meningkat 0,15% secara year on year dari tahun 2021. Kemudian dari sisi belanja, ini terrealisasi sebagaimana sudah disampaikan Pak Kaper tadi sekitar 99,87% dari pagu. Ya. Dengan nilai sebesar 22,77 triliun. Belanja APBN ini mengalami penurunan atau kontraksi 3,52% secara year on year dari tahun 2021. Kemudian dana transfer, terkait dana transfer itu ke daerah, belanja pegawai dan belanja barang ini menjadi komponen belanja terbesar yang ada. Khusus untuk belanja TKDD ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah kepada daerah, yang mana komponen transfer ke daerah dan dana desa ini masih merupakan komponen pendapatan terbesar di APBD. Pada bulan Desember 2022, APBN Sulawesi Utara ini mencatat defisit sebesar 18,25 triliun. Ya, gitu. Kemudian untuk APBD, pendapatan daerah ini telah terrealisasi sebesar 14,69 triliun. Ini merupakan sebagian besar komponennya itu berasal dari transfer ke daerah, ya, atau sekitar 87,14% dari pagu itu berasal dari TKDD. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa tingkat kemandirian APBD itu hanya sekitar 13,42%. Nah, ini harus menjadi perhatian dari setiap Pemda dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada, terutama agar bisa meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Untuk belanja pegawai ini masih menempati porsi yang terbesar, sekitar 80,03%. Ini belanja daerah itu adalah belanja pegawai. Dengan kondisi ini kita bisa melihat bahwa fiscal space-nya itu untuk belanja daerah ini sangat terbatas, ya, karena sebagian besar dibelanjakan untuk belanja pegawai. Kemudian selanjutnya belanja barang 3,1 triliun, kemudian belanja modal 2,2 triliun. Kemudian berdasarkan APBD konsolidasi itu kita dapatkan silpa itu sekitar 3,1 triliun, ya. Cukup besar, ya, silpa untuk tahun 2022 di Sulawesi Utara. Next slide. Nah, ini slide terkait transfer ke daerah. Nah, sampai dengan akhir Desember, penyaluran transfer ke daerah dari APBN telah mencapai 104,11% dari pagu atau sekitar 13,80 triliun rupiah. Penyaluran dana transfer sampai dengan bulan Desember 2022 ini relatif lebih baik secara year on year dari Desember 2021 dengan nilai 13,73 triliun. Dari komponen transfer ke daerah, masih dana alokasi umum, ini menempati porsi yang terbesar, sekitar 8 triliun. Kemudian DAK non-fisik, 1,7 triliun, dan dana desa sebesar 1 triliun. Bagaimana realisasinya? Kalau realisasi DAK fisik, ini mencapai 87,29% dari pagu, atau senilai 1,53 triliun untuk DAK non-fisik yang disalurkan KPPN ke lingkup Sulut. Ini ada beberapa komponen, yaitu dana BOS itu sebesar 548 miliar, kemudian bantuan operasional pendidikan PAUD itu 32,9 miliar, dan bantuan operasional pendidikan kesetaraan sebesar 9 miliar. Untuk dana desa itu ada komponen BLT-nya di situ. Ini telah tersalur sebesar 442,55 miliar.
Dana desa itu ada dana desa reguler dan dana desa mandiri. Ya, dana desa reguler itu sebesar 586 miliar dan dana desa mandiri sebesar 40,5 miliar. Kemudian BLT, penyaluran BLT sampai akhir Desember telah disalurkan seluruhnya sebanyak 1.507 desa. Jadi di desa di Sulut ini ada 1.507. Sedangkan dana desa reguler sampai tahap 2 telah disalurkan dan telah disalurkan seluruhnya sebanyak 1.507 desa, dan untuk tahap 3 tersalur ke 1.415 desa dari 1.417 desa. Dan yang ketiga itu komponen dana desa mandiri sampai dengan tahap 2 telah disalurkan seluruhnya untuk 89 desa di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan kinerja tadi, kita lihat bahwa untuk dana desa ini kinerjanya sangat baik. Tetapi untuk dak fisik itu dari pagu awal itu sebenarnya yang dikontrakkan itu hanya sekitar 83%. Namun pada perkembangan selanjutnya yang direalisasikan itu lebih rendah dari yang dikontrakkan, disebabkan ada beberapa kendala-kendala terkait penyaluran di Pemda masing-masing. Kemudian dengan demikian ada risiko gagal salur sehingga yang direalisasikan tidak sebanyak yang dikontrakkan. Demikian Pak Kaper yang dapat disampaikan terkait dengan kinerja APBD. Terima kasih. Terima kasih Pak Raymond. Itulah teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian yang sebenarnya hanya highlight ya terkait dengan kita. Kemudian monggo lah, saya sebenarnya yang mau kita diskusikan adalah ada beberapa hal yang di dalam perintah dari pemerintah kita adalah bagaimana kita bisa meng-create pertumbuhan perekonomian ya. Ini mungkin teman-teman dari BI juga selalu berkontribusi bagaimana inflasi terutama ya. Kemudian BPS juga seperti itu. Tapi sebenarnya yang saya selama ini berpikir, kemarin kita diskusi juga dengan ISEI ya. Ini mungkin Pak Joy mungkin boleh gambarkan apa yang kesimpulan kita Pak ya sementara ya terkait dengan hal-hal yang kita lakukan di tahun 2023. Tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita melaksanakan sinergitas ya dengan provinsi, dengan pemerintah daerah. Dan kami ya mungkin nanti akan coba saya buat lagi atau kita diskusi lagi nanti, semua institusi yang ada di tempat kita ini kita ngobrol sama semua pelaku usaha, apa yang harus kita lakukan sebenarnya. Jangan sampai nanti kita kelihatannya sinergi, kita selalu ngobrol, tapi kita ngobrolnya nggak pernah terstruktur. Kemarin saya ngobrol sama Pak Andri itu malah beliau bilang, kalau udah BUMN tempat kita kenapa nggak didukung aja sekalian, bareng-bareng. Misalnya kami punya apa, perbendaharaan punya apa, pajak punya apa, BI punya apa, OJK punya apa, gitu ya, supaya bisa sama-sama kita jalan. Malah saya berpikir asosiasi sebenarnya yang gede-gede itu, yang bisa mendukung UMKM ini. Tapi kalau kita nggak berpikir secara bersama-sama, ya akhirnya nanti ya kayak biasa aja kita. Melakukan sesuatunya itu ya menikmati nyanyian kita sendiri-sendiri, tapi nggak orkestra yang bareng-bareng. Itu yang mungkin kita butuh satu. Siapa sih sebenarnya yang mau jadi dirijennya ini? Karena kalau kita masing-masing, ya akhirnya nggak berani kita melakukannya. Tapi kalau misalnya saya makanya panggil Pak Joy ke depan, supaya Pak Joy yang dapat tanggung jawab, biar nanti jangan ada yang ngobrol gitu loh, ada yang megang gitu loh, jangan ada yang kalau misalnya ada polanya masing-masing, punya bahannya masing-masing, kalau tidak ada yang jadi mendesain satu satu produk itu kan nggak jadi desainnya. Ada yang punya kulit, kalau punya sepatu ada yang punya kulit, ada yang punya sol gitu. Kalau nggak disatukan itu nggak akan jadi sepatu. Nah ini mungkin yang akan coba saya ajak ngobrol Bapak dan Ibu sekalian di sini, diskusinya terkait dengan di 2023 kita harus mau ngapain. Tapi kemarin karena Pak Joy juga sudah diskusi awal terkait dengan apa-apa yang kita lakukan terkait dengan perekonomian di 2023,
Ya kan karena ahlinya ahli ekonomi apa namanya Ikatan Sarjana Ekonomi ada di sini ya sekalian aja kita minta. Sorry Pak Joy, saya agak agak ngerjain Pak. Monggo Pak Joy, apa yang mau sampaikan silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Erwin. Tentunya kami berterima kasih sudah diundang dan kaget juga disuruh duduk di depan untuk berbicara karena undangannya sebagai peserta sebenarnya. Tapi karena memang kami sudah melakukan diskusi sejak akhir tahun dengan Kementerian Keuangan dan juga dengan Bank Indonesia mengenai perekonomian Indonesia, outlook perekonomian Indonesia khususnya Sulawesi Utara di tahun 2023. Karena memang kita sudah menghadapi 2022 dengan baik. Karena pertumbuhan ekonomi sulut khususnya di triwulan ketiga itu di atas rata-rata nasional 6,62 dan kami di diskusi juga sudah ngobrol bahwa untuk dari ICI sendiri memprediksi ya untuk triwulan keempat itu di range-nya 5,4 sampai 6,1. Sebenarnya memang tidak di bawah 6 tapi karena pemerintah provinsi berpatokan di angka 6 jadi kami memiliki range seperti itu. Jadi 5,4 sampai dengan 6,1 untuk triwulan 4 dan untuk di 2023 itu kira-kira tidak jauh berbeda angkanya. Nah, kami beberapa diskusi yang telah kami adakan ada sekitar 4 kali ya pertemuan sebelum diskusi akhir tahun, baru di awal tahun juga kami sudah diskusi lagi di Gedung Keuangan Negara dan kami sudah membuat beberapa rekomendasi sebenarnya. Tapi saya tidak menyiapkan slide-nya karena memang tidak tahu kalau harus dipresentasikan. Tetapi secara garis besarnya bahwa dari hasil diskusi kami itu ada 4 poin ya. Yang pertama itu sudah saya sampaikan ya pertumbuhan itu. Dan yang ketiga itu kita mengharapkan bahwa di tahun pertumbuhan ekonomi di tahun berikutnya ini akan makin berkualitas tentunya. Dengan semakin galaknya pemerintah untuk mengadakan green economy atau economic circular itu untuk selalu diadakan di daerah-daerah. Nah, kami harap juga di Sulawesi Utara akan seperti itu terjadi karena memang sekarang ada juga pembuatan TPA yang berbasis hal tersebut dan pembentukan juga jam kerja oleh pemerintah daerah yang diharapkan 2023 ini akan ada, tapi memang kita tidak tahu perbincangan dari pemerintah daerah dengan mungkin diawasi oleh OJK juga karena jam kerja itu adalah seperti asuransi ya Pak. Jadi kemungkinan seperti itu, tapi belum tahu kapan akan terlaksana karena memang tidak semudah membalikan telapak tangan dalam pembentukan jam kerja karena harus ada modalnya, harus ada sumber daya manusianya yang tidak gampang. Nah, kita juga memiliki tantangan bahwa di tahun 2023 ini adalah tahun pemilu, tahun persiapan pemilu ya. Tapi pemilunya sudah kira-kira dimulai dari 23 ini karena kita melihat di jalan-jalan sudah ramai dengan atribut-atribut yang ada. Tapi itu sebenarnya ada peluang juga untuk UMKM bahwa ada konsumsi di situ dari para calon-calon yang akan bertarung. Tentunya ada konsumsi yang akan mereka keluarkan untuk belanja yang bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Dan kita juga harus karena tahun 2024 juga Presiden sudah mencanangkan bahwa IKN harus segera beroperasi mungkin atau apa gitu. Jadi kita di Sulawesi Utara yang jaraknya memang hanya tidak terlalu jauh kalau dibandingkan dengan jarak ke Jakarta sekarang, mungkin ada peluang-peluang yang ada di situ yang harus dilihat oleh pemerintah daerah karena memang sumber pertumbuhan ekonomi nasional itu adalah seperti yang dikatakan Pak Erwin tadi berasal dari agregat dari pemerintah daerah-daerah, sehingga kita harus melihat peluang-peluang yang ada. Peluang-peluang yang ada yang termasuk
di dalamnya itu dari IKN. Bagaimana pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendorong mungkin UMKM atau para investor untuk melakukan sesuatu yang bisa memberikan kontribusi di IKN itu sendiri. Jadi mungkin itu dulu dari kami ISEI. Nanti mungkin ada setelah diskusi akan semakin berkembang apa yang akan kita bicarakan nanti. Memang sudah ada beberapa rekomendasi di sini, tapi nanti akan disampaikan berikut untuk pemerintah daerah. Ya, terima kasih. Baik, makasih Pak Joy. Jadi tadi walaupun IMF itu rata-rata internasional, lembaga internasional mengatakan bahwa pertumbuhan itu ya maksimal 5 ya. Tapi kita masih bisa yakin 5,4 sampai ke 6,1. Ya, karena ngelihat kondisi bahwa walaupun itu sebenarnya Pak Andri yang ketawa Pak Andri, ini kayaknya agak berat Pak Andri. Tapi itulah tantangan kita. Karena nanti teman-teman dari dari BPS sama Pemda mungkin nanti ya, yang akan coba ngelit kita, apa yang harus kita lakukan. Karena kita udah ambisius ya, sangat optimis bahwa kita bisa di atas 5,5 kan gitu kan. Tapi saya pikir ya bukan sesuatu yang mustahil kalau kita memang bisa bekerja bersama-sama. Cuman satu ini, saya yang agak unik ini sih sebenarnya, kita selalu ngomong green economy gitu ya. Di sini ada Bu Amel yang saya selalu, jangan mati lah Bu, biasa-biasa aja. Ini Bu Amel ini kalau mau tahu ya, ini Bu Amel ini ya sekarang walaupun dia pengusaha, tapi sekarang dia juga ngumpulin limbah, sampah. Nah ini sebenarnya mungkin coba kalau misalnya ada yang bisa kita di-sharing ke kami Bu ya, terkait dengan apa yang Ibu lakukan terkait dengan sampah ya. Sampah atau apa, limbah plastik ini. Ya ini jadi green ekonominya dari sini. Boleh nggak nanti kita malah justru kita akan coba program itu kita dukung aja apa yang dilakukan Bu Amel itu, karena saya pernah ke Luwu ya. Luwu itu kalau mau tahu itu dia punya semacam program yang kayaknya ada budaya mereka itu ngambil sampah masukin ke tempat sampah sehingga itu Luwu bersihnya minta ampun loh. Nanti Bu Amel kalau mau ke sana sekalian nyelam bagus loh Bu. Monggo Bu, ada yang mau di-sharing ke kita, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Erwin. Kalau dari sisi saya sih mungkin lebih ke budaya yang seperti Bapak bilang tadi di Luwuk, mungkin bisa diterapkan di masing-masing rumah dan kita mulai mencanangkan ke masyarakat kita yang ada di Sulawesi Utara bahwa mengolah sampah itu mesti dari dalam rumah. Jadi kesadaran sendiri dari masyarakat. Nah sekarang kan kalau yang saya lihat banyak sekali videotron yang bisa kita manfaatkan menjadi salah satu sarana media yang setidaknya membuat orang sadar bahwa laut kita ini sudah tercemari. Dan ikan-ikan yang kita makan itu merupakan ikan-ikan yang sudah memakan plastik-plastik yang kita sendiri buang ke dalam laut sehingga akhirnya mengakibatkan kanker buat kita sendiri. Kemudian pengolahan sampah dengan baik dan benar, di mana kebanyakan orang bakar aja, nggak apa-apa. Padahal sebenarnya itu bila kita hirup itu sangat toksik, kemudian menipiskan ozon. Makanya kenapa udara di lapisan yang paling luar kita ozon itu semakin menipis dan akibatnya kita akan semakin kepanasan yang menyebabkan global warming. Semua itu berkaitan. Kalau kita tidak lakukan itu dari sekarang, itu akan sulit buat anak cucu kita. Bisa aja ikan-ikan pun punah, rantai makanan juga tidak ada. Sangat penting sih kalau buat saya dimulai dari sekarang, karena kalau kita tidak mulai sekarang dengan berbagai macam kelebihan media sosial dan media elektronik yang kita punya untuk menyadarkan kita dan anak cucu kita, kapan lagi gitu loh. Nah selain itu juga ini memiliki nilai ekonomi yang tersendiri, walaupun saat ini harganya pun juga fluktuatif ya, karena dampak dari Eropa, bahan-bahan tersebut nilainya agak turun. Jadi memang harga beli dasar di sini juga sudah menurun dibandingkan tahun-tahun lalu.
kembali lagi, kalau seumpamanya kita pun juga di Indonesia ada pengolahan atau di masing-masing kota ada pengolahan limbah yang baik, tentu itu sangat membantu pengirimannya, karena harga dari plastik seperti ini bila dia sudah menjadi pelet itu sangat berbeda, dan itu kita bisa jual ke luar negeri, bukan cuman ke Indonesia aja, tetapi kita bisa menjual ke luar negeri yang dimana bisa menjadi salah satu pendapatan buat negara sendiri. Demikian, Pak. Tuh, jadi mungkin Pak Jo, itu mungkin kita bisa buat satu program kali ya, apa gitu ya, di tahun 2023 terkait dengan bagaimana yang green economy tadi itu, ya. Ada nggak yang bisa kami bantu, Bu, dari terkait dengan pola ini? Kalau kami kan nanti di Bea dan Cukai ekspor impor kan gitu kan, teman-teman pemberdaraan, BP, BI, BPS, malah kita bisa buat satu apa namanya? Satu program bersama terkait bagaimana kita bisa manfaatkan yang Ibu lakukan saat ini untuk bisa kita jadikan semacam program bersama untuk lingkungan kita, apalagi yang kemarin sama salah satu dari diskusi kita terkait dengan green economy ya. Sebenarnya simpel, Pak. Di kantor-kantor kita sendiri pun melakukan pemilahan sampah dengan baik dan benar. Plastik sendiri, kertas sendiri, kardus sendiri, besi sendiri. Jadi benar-benar terpilah dari kantor, dari rumah dengan baik dan benar. Dari situ nanti bisa menghubungi kami juga untuk melakukan pengolahan sampah dengan baik dan benar. Nah, saat ini kan yang berharga adalah yang plastik botolnya. Tetapi plastik yang seperti ini itu yang biasa dibakar dan cuma tertinggal begitu aja. Nah, kebetulan dari pihak kami juga punya solusi untuk plastik-plastik kresek ataupun plastik seperti ini yang end up di TPA. Kalau bisa sih memang yang end up di TPA hanya organik saja. Organik malahan bisa jadi pupuk juga. Gitu. Jadi rencananya sih kalau bisa pengembangannya lebih ke slogan ataupun memaksa orang-orang yang punya videotron, termasuk kami juga harus memasang video yang sudah dibuat oleh pemerintah mungkin, bahwa mereka harus pasang itu sebelum nonton di bioskop ataupun juga di videotron yang ada. 30 detik is more than enough. Ya, jadi memang green economy itu menjadi topik yang sangat menarik ya, di G20 juga kemarin menjadi pembahasan. Dan kalau kita melihat kalau di 2019-2020 kesehatan itu menjadi hal yang sangat penting ya. Ternyata kalau orang itu tidak sehat dan lain-lain akan mematikan ekonominya bisa tumbuh, bahkan kita hampir masuk resesi karena di bawah minus kemarin. Nah, menyangkut juga dengan green economy tadi yang disampaikan Ibu Amel bahwa ikannya makan plastik nih atau segala macam, atau itu juga harus ada memang pencegahan atau apa, karena kalau kita tidak tahu kemungkinan terjadi suatu penyakit dari situ, penyakit yang berbahaya yang seperti yang kita alami beberapa tahun terakhir ini tentang seperti COVID yang terbukti mematikan perekonomian di mana saja. Nah, kalau kita tidak memperhatikan hal tersebut, nah itu akan berbahaya juga bagi pertumbuhan ekonomi, karena akan seperti yang di COVID itu kan tidak boleh keluar rumah apa. Nah, kalau itu lapisan ozonnya sudah tidak aman, kayak kemarin kan, waduh ini cuacanya tadi malam itu saya pikir ini rumahnya akan terangkat ini. Nah, itu mungkin ada kan, kalau climate change juga berhubungan dengan green economy juga, Pak. Nah, tapi mungkin dari pemerintah memang sudah digalakkan untuk mendukung green economy. Jadi walaupun ya kalau kita melihat untuk 2023 ini yang harus kita perhatikan adalah energi, pangan dan kesehatan. Nah, di situ di dalamnya itu untuk mengoptimalkan hal tersebut itu adalah penggunaan green economy. Tetapi bagaimana penggunaan green economy itu yang tidak mahal ya, karena biasanya kan kalau pupuk organik itu mengakibatkan beras yang dijual itu mahal. Nah, bagaimana kita menciptakan sesuatu yang kayak yang berbau green itu, tetapi
produknya itu bisa terjangkau atau bisa meningkatkan juga pertumbuhan ekonomi, karena kalau beras organik juga nggak semua yang konsumsi, contohnya kira-kira seperti itu. Boleh nggak ini satu sesi ini terkait dengan apa yang dibuat Bu Emel? Bisa nggak semua pemerintah kita itu Ibu pernah sosialisasi belum? Ke siapa? Ke semua? Ke DLH aja saya udah pernah, waktu pas meeting bareng-bareng kami dipanggil, DLH pun saya juga udah pernah minta ke mereka yang dari Makassar, minta dong sistemmu seperti apa, bagaimana. Itu pun susah untuk dikasih ke kami. Kemudian yang saya rasa bahwa kenapa kita orang Indonesia pada saat kita keluar negeri kita bisa mengikuti aturannya mereka. Kenapa kita tidak lakukan hal tersebut di negara kita sendiri gitu loh. Apa susahnya membuang sampah pada tempatnya, ya kan? Apa susahnya pada saat kita datang ke restoran di mana siap saji, mengangkat dan membuang itu seharusnya. Dan itu sudah kami berusaha masuk ke pemerintah, kantor pemerintah pun. Saya pun juga udah masuk di polisi, di Polda, kemudian di SPN. Sebenarnya kalau aturan yang hukumannya itu jalan atau strict rules itu pasti harusnya bisa jalan gitu loh. Yang penting rules-nya jalan. Atau nanti kita coba ngobrol sama Pemdanya inti kali Bu ya, di Luwu ya. Kenapa mereka bisa ya? Supaya nanti bisa kita akan lakukan semacam green economy. Karena saya setuju banget karena ternyata itu bisa diekspor ya. Ini kan ada beberapa orang pimpinan apa nih dari pimpinan institusi. Boleh nggak Ibu nanti jadi sosialisasi kepada kita terkait dengan apa-apa yang kita lakukan untuk bisa, ini salah satu program kita terkait dengan green economy yang akan kita lakukan di tahun 2023 ya. Nanti kita akan coba diskusi lah terkait dengan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan di tahun 2023 ya Bu ya. Baik, makasih. Itu satu yang terkait dengan, itu malah mungkin sebenarnya harusnya dari teman-teman lingkungan hidup di Pemda nanti ya. Coba akan kita diskusikan ya terkait dengan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua sih sebenarnya kaitannya dengan UMKM lah ini. Saya teman-teman dari Kementerian Keuangan ini punya banyak program Kementerian Keuangan, tapi kayaknya saya harus butuh semacam lead ya dari Pak Andri atau teman-teman dari BI. Kami harusnya, saya udah mulai berpikir gini Pak, untuk untuk UMKM ini kami nggak mau jalan lagi deh dari awal lagi, kita start awal. Tapi ada nggak yang bisa kami lakukan atau kita bantu, kami di sisi mana? Nanti kita join bareng antara BI ya dengan pemerintah supaya kita nyatu ini dalam UMKM ini. Nanti ini ada sebenarnya Bu Amel ini dia juga di asosiasi Apindo. Sehingga jangan sampai nanti mereka yang gede-gede aja yang mereka ikutin, sementara yang BUMN UMKM kita kemarin sudah buat juga ya semacam untuk buat festival tuna kemarin kan kita udah buat. Jadi kalau toh memang BI kan ini udah sangat lead nih. Ya, nanti kalau ada ini sini juga ada universitas, ada dari Pemda. Ada nggak yang bisa kita sinergikan untuk bisa di tahun 2023 supaya kita bisa kerja bareng lah terkait dengan UMKM, jangan sampai nanti ya kayak tadi itu. Ya, monggo Pak, silakan Pak Andi. Ada yang mau kami sampaikan, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Erwin dan Bapak Ibu semua. Saya langsung aja, kalau untuk UMKM itu memang kami yang di Bank Indonesia tidak mulai dari nol. Jadi kami yang kami lakukan selama ini kita punya pelatihan buat UMKM maupun petani unggulan. Jadi kita punya pendidikan dalam waktu 1 tahun. Jadi 1 tahun itu kami latih mereka, kemudian kami ajarilah semuanya, terus kita kompetisikan di antara mereka sendiri, ada yang the best-nya gitu. Jadi
Tapi yang paling penting adalah dari mana pemilihan dari para UMKM itu. Itu open selection sebenarnya Pak Erwin dan Bapak Ibu semua. Open selection, kami minta masukan dari dinas-dinas di seluruh pemerintah kota kabupaten di Sulawesi Utara. Jadi masing-masing silahkan mengirimkan wakilnya, nanti kami seleksi, jadi satu batch itu ada 30 orang. Jadi 30 UMKM dan 30 petani unggulan. Itu yang kami lakukan. Nah, harapannya ini adalah melatih dari kawan-kawan UMKM maupun petani itu untuk mengubah mindsetnya mereka sehingga mereka bisa lebih bagus lagi kinerjanya. Nah, kalau mengenai usulan dari Pak Erwin tadi itu saya juga kepikiran seperti itu, Pak. Kami melakukan itu. Terus maaf ya tak jadikan contoh. Kawan saya ini OJK juga melakukan hal yang mirip seperti itu. Kemudian Bank BUMN apalagi mereka melakukan hal yang sama. Ke depan mungkin kita perlu ada duduk kembali, mereview kembali apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing institusi ini. Harapannya ke depan bisa saling mengisi gitu. Jadi misalnya ada yang memang pengembangan mikro gitu. Misalnya mohon maaf Pak Erwin, saya ambil sebagai contoh. Misalnya Pak Erwin dengan UMI-nya itu memang UMKM yang mikro, gitu. UMI ya kalau nggak salah ya, dari mikro. Terus dari sana sudah mulai ada bibit-bibit semakin bagus, itu masuk ke kami, Bank Indonesia. Kami akan mengolah teman-teman itu untuk menjadi lebih baik lagi, naik kelas lagi, misalnya seperti itu. Setelah naik kelas, kami akan melanjutkan dengan OJK, karena OJK dekat dengan akses ke pembiayaan. Nanti OJK akan berkontribusi di mana itu nanti kita bicarakan lebih lanjut. Baru terakhir itu adalah kawan-kawan perbankan yang memang itu dunianya mereka. Mereka akan masuk di sana. Ini dalam konsep saya seperti itu. Tapi nanti seperti apa berjalannya tetap akan kita diskusikan lebih lanjut. Kalau untuk urusan UMKM, kami siap Pak Erwin. Kita bukan berarti saya menawarkan untuk ngelit, enggak. Jadi kita duduk bersama-sama lah. Tapi secara intensif kita akan matangkan bagaimana mengintegrasikan kita semua sehingga tidak terjadi duplikasi yang berlebihan. Mungkin ada duplikasi, itu nggak bisa dihindari, tapi tidak berlebihan seperti yang lalu-lalu. Kira-kira seperti itu pemikirannya, Pak. Baik Pak, karena memang topik yang kita diskusikan UMKM itu kan semuanya seksi nih. Seksi banget dan semuanya jualan gitu loh. Jadi akhirnya ya kita itu, saya beberapa kali di Ambon waktu itu. Pak kami, ini anak orang-orang UMKM baru, Pak kami udah dipanggil loh ini Pak, kami udah dipanggil nih Pak, tapi nggak ada solusi loh Pak. Gitu loh, kami hanya, Bapak udah nawarkan pengajaran ini, Bapak itu juga udah melakukan sosialisasi ini, sudah melakukan ini, tapi hasilnya buat kita nggak ada Pak, gitu loh. Nah ini yang sebenarnya saya jadi agak sedih melihat mereka itu, saya jadi, kadang-kadang saya langsung panggil pribadi aja. Saya pribadi ngobrol aja saya sama mereka, akhirnya tahu gitu loh. Sama dengan teman-teman dari asosiasi juga. Asosiasi itu kan yang udah gede-gede aja ya Bu ya, di asosiasinya kan. Sementara yang kecil-kecil kan kita tinggal juga mereka. Kenapa nggak kita, kalau memang sekarang orientasinya adalah naik kelas, kenapa nggak kita diskusikan bareng? Karena naik kelas itu kan makin banyak belajarnya kan. Kan kondisinya seperti itu. Tapi monggo, ini ada Pak Yanja nih, yang dari Unstrad nih yang memang sangat concern dengan untuk UMKM. Monggo Pak, nanti mungkin 3 topik ini, nanti ada satu lagi logistik nanti saya akan diskusikan, karena UMKM ini seksi dan ekspor sangat seksi gitu ya, apalagi green economy tadi itu. Ini mungkin nggak selesai di sini, tetapi nanti akan topik 3 ini nanti kita akan diskusi bareng deh, terus-terusnya. Setelah itu kita akan buat program bareng bersama ya. Jangan sampai nanti yang leadnya mungkin jadi Pemda malah nih. Sohibul baitnya Pemda. Monggo Pak Yanja silakan Pak. Tes. Baik, terima kasih atas kesempatan. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat
Walaupun memang mohon maaf suara saya ini karena cuaca 2-3 hari agak terganggu. Tentu yang saya hormati semua. Ini ada rekan saya Ketua IC, kami rekan sejawat Pak Joy Tulung dari Fakultas Ekonomi juga. Barat pimpinan, teman-teman juga yang ada sini, ya semua yang saya hormati. Terima kasih. Jadi memang menarik kalau kita lihat realisasi APBN 2022. Memang dilihat itu dari sektor real itu masih sangat tinggi realisasi kebutuhannya. Terbukti bahwa selama 2022 itu di masa pandemi sektor usaha mikro itu masih tetap bertahan. Dan sampai pada saat ini mereka sudah maju, berkembang. Nah, untuk 2023 dan kemarin pemerintah Pak Presiden sudah mencabut PPKM, tentu peluang besar bagi sektor real untuk mereka boleh maju bersama. Tentu memang harus kita bersinergi bersama-sama. Pertama ya tentu dari pemerintah. Pemerintah kan yang mengeluarkan regulasi, bahkan stimulus. Baru dari sisi perbankan tentu bisa memberikan suatu ya pemodalan. Ada kan modal yang modal itu yang seperti tanpa agunan ya. Baru kita juga bersinergi dengan sebaiknya para pengusaha, pelaku usaha karena mereka tahu persis arah usahanya mau kemana. Kami dari akademisi Universitas Samratulangi tentu ya memberikan satu sumber daya pendampingan kepada UMKM. Baru sektor-sektor juga ya terkait. Nah ini harus bersinergi bersama-sama. Contohnya dari Universitas Samratulangi melihat perkembangan sekarang ini, saat ini kami memberikan bantuan dalam bentuk pendanaan kepada mahasiswa berwirausaha 130 kelompok. Itu dananya dari rupiah murni, APBN. Dan mereka akan mulai masuk berusaha di tahun 2023 ini. Nah, dukungan juga dari pemerintah itu sangat besar sekali UMKM. Karena di waktu yang lalu Kementerian Koperasi sudah memberikan satu pelatihan-pelatihan sampai ke tingkat daerah. Memang kalau kita balik lagi ke 2019, saya pernah mengikuti Basar UMKM dan perkembangan UMKM di Rasuna Said, Kementerian Koperasi. Di waktu itu hanya 9 kementerian yang difokuskan untuk mengelola UMKM. Tapi dengan adanya pandemi di 2020, semua kementerian bahkan UMKM itu semua mendorong untuk penguatan UMKM. Karena UMKM ini merupakan tiang penyangga dari APBN. Tanpa UMKM itu maju, tentu pengaruh lebih ke di atasnya itu ya multiplier effect itu lebih penting. Misalnya Aqua atau Krepek ini usaha mikro itu kalau dia sudah bisa jalan, ada pengusaha yang dari atas misalnya ya dealer motor, dia memberikan satu penawaran, kalau dia maju pasti dia beli. Begitu juga yang seatasnya. Nah yang saya mau lihat 2023 ini peluang besar untuk UMKM. Walaupun ini tahun politik. Di tahun politik ini kita bisa berspekulasi bahwa semua partai politik jor-joran untuk menyalurkan apa yang dia punya. Ini peluang justru besar bagi UMKM, sektor real. Karena mereka akan menjadi sasaran para pengusaha bahkan masuk pada partai politik itu pada UMKM. Nah makanya ya strategi yang dilakukan EBN kalau dia sebentar berusaha dengan memiliki strategi dengan profesional dia pasti akan maju. Kalau dia hanya mengambil satu peluang itu pasti akan tertinggal. Nah saya menarik melihat UMKM ini selalu naik kelas. Kita selalu mempertanyakan kita naik kelas itu kelas berapa? Nah mungkin kita baru memulai memberikan pelatihan kepada usaha mikro
yang baru memulai usaha tiba-tiba besoknya dia sudah bisa jadi pengekspor. Itu hal yang mustahil. Tapi dengan ada pendampingan dari teman-teman Apindo, juga teman-teman para pelaku usaha, buyer dan segala macam, kita bersinergi dan itu pasti mereka akan bisa. Makanya perlu ada semacam kita memberikan satu pemilahan UMKM yang sektor unggulan. Kita UMKM unggulan apa sih yang kita bisa angkat untuk bisa bersaing ke tingkat nasional, itu dulu. Karena kalau UMKM asal muncul itu ini seperti jamur, tiba-tiba ada regulasi pemerintah, pelatihan, bantuan, mereka muncul. Hampir 80% dari jumlah penduduk Kota Manado itu UMKM sudah ada. Mohon maaf, saya memang harus melihat seperti itu karena saya sering memberikan diundang pelatihan-pelatihan UMKM di kabupaten kota. Dan ya memang ketika ada regulasi seperti itu muncul dengan begitu pesatnya. Tentunya ada dari BI juga kami mahasiswa-mahasiswa berterima kasih mendapat pendampingan dari BI dari mulai Pak Harbonas itu sudah ada mahasiswa dari Unsrat itu yang dari kami kirimkan. Dan yang terakhir tentunya yang terutama sinergitas tadi sampaikan Pak Malamang itu kita berjalan bersama-sama baik dari akademisi, pemerintah, sektor perbankan, para pengusaha, Apindo, bahkan para usaha sektor yang bergerak dalam pengiriman barang itu kayak Tiki atau karena mereka juga perlu dijaring bersama-sama demi untuk peningkatan UMKM. Sekali lagi untuk ke depan saya sangat optimis perekonomian kita pasti akan kuat karena ditopang oleh UMKM. Terima kasih. Baik, makasih Pak. Tadi itu benar, akademisi aja juga sudah concern dengan itu, tapi ya itu tadi. Sorry, ini saya harus ngomong ya, emang logikanya kan sebenarnya sebelum berusaha itu harus ada ilmunya kan gitu kan. Ilmu itu biasanya dari universitas, tapi kalau terlampau banyak belajar nggak eksekusi jadinya kayak saya Pak. Jadi jujur aja nih, kayaknya kalau government, orang-orang yang di government, kalau kita lihat dalam bisnis itu adalah risk averse. Ya, teorinya kan gitu Pak Joy. Ya kan, risk averse, karena kalau dia risk taker, pasti dia nggak akan jadi pengusaha, pasti dia nggak akan jadi government, itu pasti tuh. Karena dia risk averse lah, maka dia menderita apapun ya tetap aja lah pakai gaji itu. Karena kalau dia risk averse, risk taker, maka duit gua capeknya seperti ini kok ngapain gua nggak bisa, orang kok usahanya gampang kan gitu. Tapi ternyata juga pengusaha juga nggak segampang itu gitu loh. Nah, kita yang sudah dapat informasi yang tidak berani mengeksekusi, boleh nggak kita diskusi terus nanti, yang kayaknya nanti saya akan coba buat semacam program sama Pak Andri ya Pak ya. Kita ngobrol bareng, ngapain sih kita UMKM ini, jangan sampai nanti kalau ada yang udah UMKM, tolong dong nanti Pemda lah mungkin, malah justru jangan sampai pemain-pemainnya kan, ini kan anak-anaknya Pemda semua di sini kan. Ya kan, semua izin itu kan semuanya akhirnya lari-larinya dari Pemda kan tuh UMKM kan. Jadi kalau toh ada lagi nanti misalnya nih contohnya, kalau ada nanti dari kementerian lain yang mau mengangkat diskusi terkait dengan UMKM, ya udah ngobrol dulu lah sama tim UMKM kita yang di Pemda, tim kita yang di Sulut, supaya nanti bisa terkoordinasi dengan benar. Jangan sampai nanti duitnya sia-sia, tapi nggak dapat apapun itu. Nah, sebenarnya kalau mau menggambarkan itu, mau melihat itu, saya langsung ngomong sama Alan aja. Ini Alan ini adalah salah satu pengusaha muda di sini yang bisa go ekspor, tetapi saya yakin dia punya banyak teman-teman yang sebenarnya yang mau disampaikan ke government itu seperti apa sih. Jadi jangan di kepala kita itu kita selalu bilang, wah semuanya bagus, tetapi di grassroots-nya enggak kan gitu kan. Monggo Len, silakan. Oke, selamat pagi. Terima kasih Pak Erwin. Terima kasih untuk seluruh jajaran stakeholder pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Perkenalkan, saya Alan Harvey dari Ketua Eksportir Milenial Sulut Go Ekspor. Awalnya milenial tapi banyak juga yang 40-an masuk Pak. Ya. Iya, jadi kita perkumpulan komunitas eksportir, beberapa sih kebanyakan pengusaha, jadi ada pedagang maupun ada produsen. Awalnya kita ekspor itu komoditas, karena emang untuk permintaan luar negeri itu kebanyakan bahan baku. Karena di luar negeri itu kalau kita kirim bahan baku,
Mereka mau jadiin apa aja barangnya itu terserah mereka. Cuma permasalahannya kalau kita kirim barang jadi nih, yaitu UMKM, itu buyer di luar negeri itu kurang lebih mereka jadi resellernya kita. Nah itu perbedaannya, agak sulit. Kita mulainya dulu dari bahan baku, kita jualnya dulu komoditas. Ketika komoditas itu kita lihat di negara mereka, itu mereka olahnya dibikin produk jadi apa di sana. Nah kemudian itu kita pergi ke negaranya mereka. Kita pergi ke negaranya mereka, kita lihat produk apa sih yang mereka buat dari bahan baku kita. Kita pelajari dan kemudian kita terapkanlah di daerah kita, di dalam negeri kita. Laku nggak kira-kira? Kalau misalnya laku, baru kita pasarkan ke luar negeri. Nah mungkin itu salah satu strategi yang kita buat. Awalnya kita kirim komoditas bahan baku vanili. Kemudian kita rubah, ada permintaan tambahan dijadiin edit value-nya, dijadiin ekstrak, minyak dan lain-lain. Nah ini sementara pembuatan. Kalau untuk yang programnya Ciame tadi itu bagus untuk green. Kita udah running beberapa eksportir juga untuk produksi Gonovo itu dijadiin kokopit. Nah itu udah jalan. Beberapa pabrik kita yang teman-teman dari eksportir ya, itu jadiin kokopit sama co-fiber, itu kita terus running jalan. Mungkin ke depannya kalau untuk pupuk Ciame itu banyak sekali permintaan. Cuma satu pesannya, kalau kita fokusnya di produksi, kuantitasnya itu harus berapa banyak. Karena kebanyakan tuh Pak buyer, apalagi kalau bicara soal pupuk, kokopit itu unlimited permintaannya. Sebanyak apapun itu mereka minta. Kokopit itu kalau di luar negeri dijadiin media tanam, pengganti tanah. Jadi tanamannya itu lebih subur kalau pakai kokopit. Nah itu permintaannya banyak banget. Begitu juga yang pupuk tadi yang programnya Ciame. Kita harus make sure dulu kuantitinya itu berapa banyak supaya marketnya itu bisa masuk. Karena ada beberapa buyer juga yang mau seperti itu. UKM juga kalau kita mau jual produk barang jadi, make sure dulu Pak sebelum kita landing ke depan. Karena kebanyakan kalau buyer mau jadi reseller kita, dia harus tanya dulu kamu mampunya berapa satu bulan tuh berapa banyak. Kalau hanya sedikit, yang kemarin yang saya sampaikan waktu Coffee Morning Pak, kita mungkin boleh lah Pak kita saling bersinergi itu, kita data satu persatu produk UMKM yang produknya sama dijadiin satu. Kemarin kita juga dari komunitas eksportir, kita kerjasama dengan beberapa dinas dari Disperindak, dan juga dari Kemendak untuk kita kerjasama buat rumah produksi bersama, rumah kemasan bersama. Jadi produk-produk yang sama itu kita jadiin satu. Sehingga beberapa sertifikat yang standar masuk di negara ini, USDA, FDA, dan negara-negara Eropa itu kita jadiin satu tempat produksi. Jadi beberapa UMKM itu nggak perlu lagi brandnya masing-masing yang untuk kita ekspor. Jadi satu brand aja yang mewakili semua produk. Yang penting kan kita bisa produk barang jadinya kita misalnya krepek dijadiin satu brand. Roa dijadiin satu brand semuanya. Keluarin semua jadiin satu brand di tempat satu rumah produksi itu. Tapi standar rumah produksinya itu harus punya FDA, USDA ataupun punya kosher dan lain-lain. Yang udah standarnya bisa jualan masuk di Eropa maupun Amerika. Nah saya yakin dengan program seperti itu ke depannya UMKM itu nggak perlu lagi dikasih pembelajaran, yang penting langsung jual. Itu sih karena salah satu masuk pasar di Eropa maupun itu beda-beda sertifikatnya Pak. Nah itu harus punya. Kalau satu-satu kita andalin UMKM, mana cukup Pak modalnya Pak. Karena saya juga di grup UMKM itu udah masuk. UMKM satu sulut Indonesia, satu sulut itu ada 200 sampai 300 lebih. Hampir hari-hari nanya ke saya untuk ekspor gimana sih. Saya capek kalau balas satu-satu Pak. Tapi kalau misalnya kita jadiin meeting FGD kayak gini, itu kita bisa ngobrol semua apa permasalahannya dan kita jadi cari solusinya. Nanti juga ada beberapa pembina-pembina kita yang di Kemendak bisa bantu untuk marketnya, mungkin bisa bantu juga dari koperasi, UMKM dan koperasi itu bisa bantu untuk pengolahannya. Jadi saling bersinergi dari pengolahan dan ke pemasarannya seperti apa Pak. Mungkin itu Pak, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Jadi benar yang disampaikan Pak Andri tadi itu, memang kita harus segmenting kan Pak ya. Oke, kalau kayak gitu mungkin makanya ini saya bawa Pak Ajoy nih. Pak Joy, Pak Joy boleh nggak kayak misalnya, karena gini, kita juga kadang-kadang kalau sebagai government kan kita punya keterbatasan waktu nih.
Ya, kita punya program sendiri, tapi yang membuat semacam planning kita untuk program kerja untuk UMKM itu nanti saya takutnya malah justru nggak ada gitu loh. Nah, kalau memang toh ada, saya mungkin apakah Pak Andri nanti monggo yang mau lead kita, nanti kita akan coba lihat di segmenting mananya, jangan sampai nanti Pak Andri BI itu sudah membuat satu program yang mungkin levelnya seperti apa, sehingga nanti kalau toh memang nanti Pemda nanti monggo saja kami akan ikut aja, ya, supaya kita nanti satu sulut gitu. Jadi selama ini kita tuh punya mainan sendiri yang kita akan show off sendiri, yang kita gambarkan ke pimpinan kita sendiri, tetapi ya jujur sebenarnya kita nggak membangun masyarakat kita bersama gitu loh. Itu yang saya akan coba cari cara. Ini kayaknya kita fokus ke UMKM ya. Monggo saya ikut, siapa yang mau ngomong silakan. Ini kayaknya seru jadi. Tapi kita nggak akan mungkin selesai di sini, tetapi mungkin ide inilah yang semuanya harus kita gulirkan kita bersama-sama ya. Monggo. Baik, terima kasih Pak Erwin. Yang saya hormati Pak Erwin, Pak Andri, Pak Nando juga saya hormati, Pak Joy, dan ada Bapak PLHK Kanwil DJKN dan Pak Satli Tambunan. Baik Pak, pertama saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Winter Pak, Kepala OJK Sulut Gomalut, karena memang beliau masih di perjalanan cuti Pak, baru cuti masih perjalanan. Jadi saya diminta untuk mewakili beliau, saya Daniel Apriyadi, Kepala Bagian Pengawasan Bank di kantor OJK Sulut Gomalut. Baik Pak, ini menarik sekali terkait UMKM, mungkin tadi sudah disinggung oleh Pak Andre bahwa memang ada beberapa program OJK itu terkait penguatan UMKM. Sebenarnya ini tidak bisa dikatakan program OJK Pak, ini sebenarnya kita sudah punya wadah, namanya TPAKD, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Dan itu dibentuk berdasarkan SK Gubernur Pak. Itu sudah dibentuk berdasarkan SK Gubernur. Ketua TPAKD-nya itu Pak Gubernur sendiri. Untuk pengarahnya itu Pak Wakil Gubernur, Kepala OJK, dan Kepala BI. Untuk anggotanya, sebagian besar yang di sini Pak, itu udah ada semua Pak. Kemenq, DJPB udah ada, BPS sudah ada, dinas-dinas yang tadi kita sebutkan semua itu sudah ada. Kita sudah beberapa kali diskusi dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyampaikan bahwa untuk pengembangan UMKM itu mereka memberikan mandat kepada Dinas Koperasi dan UMKM. Jadi yang paling sering berdiskusi dengan kita OJK untuk pengembangan UMKM ini ialah dari Dinas Koperasi dan UMKM. Nah Pak, untuk TPAKD ini sendiri mungkin sedikit menjawab. Kalau kita ngomong skup, mungkin skupnya belum terlalu besar. Karena di TPAKD itu ada program yang namanya business matching. Tadi yang Pak Erwin sampaikan bahwa, Pak kami sudah dipanggil sosialisasi, Bapak A udah ngasih pelatihan ini, Bapak B edukasi ini, terus kami diapain? Nah sebenarnya di program TPAKD itu kita ada namanya program business matching. Hanya saja ini masih per bank. Makanya kami sangat menangkap baik ini Pak, maksud dari Pak Erwin, Pak Andre, Pak Winter pun saya yakin akan sangat setuju bahwa ini perlu kita harmonisasikan. Kita buat jadi sulut. Kalau sekarang masih per bank. Bank Sulut Go dengan Bohusaminya, program atau produk Bohusami, dia mengembangkan UMKM sendiri-sendiri. Mengeluarkan program business matching, dia kumpulkan seluruh UMKM, dia kasih pelatihan, habis itu dia kasih pembiayaan. Setelah itu dia cari pengepulnya atau off-takernya, nanti untuk penjualannya dia juga yang akan atur atau memberikan informasi dan juga pelatihan sampai sebegitunya Pak. Dan itu pun terjadi dengan kanwil-kanwil BNI, BRI, Bank Mandiri area sini. Nah namun demikian Pak, itu masih satu persatu. Ini yang mungkin kalau tadi sempat disinggung oleh Ibu bahwa di Makassar itu UMKM-nya dia sudah dapat juara Pak untuk pengembangan UMKM. Karena memang di-lead oleh pemerintah daerah. Kalau TPAKD di kita meskipun memang secara struktur pemerintah daerah lah yang nge-lead dengan koordinator sekda, tapi memang di lapangan kita masih banyak tantangan Pak. Banyak tantangan, itu makanya kami berharap dengan adanya pertemuan ini nanti ada lanjutan pertemuan Pak yang membahas memang kami sepakat pakai nama Sulut, kita mau cari wadah, kita sudah ada wadahnya. Yang duduk di sini semuanya ada di dalam wadah itu. SK gubernurnya, underlyingnya secara hukum sudah ada SK gubernur. Itu sudah diterbitkan sejak tahun 2018. Jadi untuk pengembangan UMKM kami sangat sepakat Pak, dari OJK sudah banyak sekali yang kita sampaikan tapi memang dan kita lakukan tapi memang skupnya masih kecil. Itu terkait UMKM Pak.
Terkait tadi memang dari Pak Joy menyinggung untuk pengembangan UMKM kita tidak terlepas salah satu untuk mendorongnya adalah kita buka jam krida Pak di Sulut. Nah saat ini untuk pembukaan jam krida di Sulut itu sudah dalam tahap rankerda Pak. Ranperda di DPRD. Modal sudah disetujui besarannya dengan maksimal 25 miliar sesuai dengan ketentuan minimal modal dari jam krida itu sendiri. Nah sedangkan untuk berapa jumlah yang akan disetor dan juga tadi Pak Joy sudah singgung juga seleksi calon pengurus dan lain sebagainya itu ditargetkan di tahun 2023. Jadi tahun 2023 ini akan ditargetkan rampung jam krida. Untuk apa sih jam krida itu sebenarnya? Nah bank-bank ini kan sebenarnya ngasih pembiayaan ke UMKM ini kan ada risiko. Mereka nggak mau kalau UMKM baru atau nggak punya agunan nanti nggak bisa mengembalikan uangnya. Wajar, bisnis ya Pak, B2B. Nah inilah keberadaan jam krida ini diperlukan. Nanti yang akan menjaminnya adalah jam krida. Once ada masalah si debitur UMKM ini nanti akan dijamin uangnya dikembalikan oleh jam krida. Tentunya ada persyaratan-persyaratan nanti ya Pak, gearing ratio dan lain sebagainya, seberapa besar dia mampu untuk atau boleh untuk menjamin. Kita juga jam krida masih baru, kita masih ada jam krindo Pak, kita juga ada askrindo, itu juga jenis usaha yang sama untuk menjamin untuk perkreditan apabila memang nantinya ada masalah. Terus untuk green economy Pak, tadi saya sepakat tadi Mbak untuk green economy, ini memang perlu kita galakan sejak sekarang Pak. Karena memang kondisi sekarang juga tadi udah disampaikan panjang lebar oleh yang lebih ahlinya, OJK sudah melihat ini Pak. Pak Andre mungkin sudah sangat tahu bahwa OJK sudah memberikan relaksasi kepada bank-bank yang memberikan kredit untuk support green economy. Relaksasinya di mana? Relaksasinya OJK itu mengecilkan ATMR-nya. ATMR itu aset tertimbang menurut risiko. Jadi setiap kredit yang disalurkan oleh bank harus mencatat risiko 100% sebesar kredit itu. Khusus untuk kredit yang bertujuan untuk green economy, untuk ke arah green economy itu risikonya diturunkan sampai 50%. Bayangkan, itu sangat tinggi sekali itu relaksasi atau sangat besar sekali relaksasi yang sudah dibuat oleh OJK untuk mendukung green economy ini. Nah, dan yang terakhir Pak, kami dari OJK juga sedikit melaporkan bahwa tadi target pertumbuhan ekonomi Sulut sudah kita sama-sama dengar 5,6 sampai 6,1 ya Pak ya, sampai 6,1. Itu pun sebenarnya ya kita sama-sama tahu kalau pertumbuhan ekonomi pasti tidak lepas dari target dari pertumbuhan kredit. Salah satu trigger untuk menopang pertumbuhan ekonomi pastinya pertumbuhan kredit yang diberikan oleh sektor jasa keuangan. Nah kami sudah dalam tanda petik memberikan guidance kepada sektor jasa keuangan yang ada di Sulawesi Utara, bahkan Gorontalo dan Malut juga. Karena kan sekarang mereka lagi nyusun rencana bisnisnya Pak. Kami sudah minta mereka untuk menyusun pertumbuhan kredit itu di range tadi Pak. Di range 5,5 sampai dengan 6,5 minimal pertumbuhan kreditnya. Tapi banyak sekali yang di atas itu, bahkan ada yang 10%, bahkan ada yang 12% sampai dengan 15%. Jadi diharapkan memang kondisi-kondisi untuk sebagaimana arahan Pak Gubernur ingin pertumbuhan ekonomi di angka 6%, kami dari sisi OJK sudah melakukan upaya-upaya untuk ke arah situ. Salah satunya kami sudah menargetkan bank-bank yang ada di Sulut Gomalut untuk menyusun rencana bisnis pertumbuhan kreditnya itu bahkan di atas 6-7%. Mungkin 4 hal itu Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Ini kalau kita lihat tadi, saya malah Pak Andri tadi benar banget tuh Pak. Jadi kita harus segmenting Pak ya. Kita segmenting mana yang UMI, mana yang udah middle, mana yang sebenarnya harusnya berurusan dengan bank. Ya tapi kan ini sebenarnya saya nggak tahu apakah memang itu udah pernah disampaikan ke UMI yang kecil-kecilnya Pak atau belum. Jangan-jangan kita itu ngawang-ngawang doang. Jadi saya baru sadar nih saya nggak apa-apa ya ngobrol mumpung sebelah saya itu orang universitas. Saya beberapa kali diskusi dengan profesor kayak gitu ya. Semuanya theoretical gitu loh. Ya tadi tuh risk averse semuanya. Berani nggak kalian eksekusi? Nggak juga kita, karena memang terlampau banyak pertimbangan kalau di universitas itu. Oleh karena itu memang banyaklah pertimbangan kita, tetapi bisa nggak kita eksekusi bareng? Inilah Bu Amel sama siapa namanya
Alan gitu kan, itu yang gambarkan gitu kan. Nah ini sebenarnya saya mau gambarkan juga, ternyata ya di Manado ini bukan sesuatu yang nggak bisa kita lakukan itu. Contohnya lah Joe Bubu lah. Joe Bubu itu ternyata bisa IPO mereka itu. Coba ada Pak Henje nih, mana? Monggo, Pak Henje coba gambarkan. Gimana sih sebenarnya kok bisa berani-beraninya cap tikus itu? Coba bayangin, cap tikus yang saya sendiri kadang-kadang ngomongnya gini. Kalian kenapa sih buat pakai cap tikus gitu loh? Kan agak malu gitu tuh ada cap tikus itu kan. Gitu. Monggo Pak Henje, 5 menit ya. Tapi jangan cuma nanti ngomong, saya juga pingin nanti Pak Henje nanti punya tapi 30.000 loh. Jadi kalau kita lihat bahwa cap tikus itu sekarang diproduksi dari mereka bisa mengambil bahan bakunya dari 30.000 pengusaha rumahan. Monggo Pak Henje gambarkan, silakan. Ya, terima kasih Pak Erwin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur pada tanggal 6 kemarin kami boleh IPO dan dengan usia perusahaan yang baru sekitar 4 tahun dan ini sebuah langkah yang berani tentunya di mana pemimpin kami Pak Niko Like berani untuk mengambil langkah untuk masuk ke IPO dan merupakan perusahaan pertama dari Sulawesi Utara dengan produk kearifan lokal cap tikus 1978. Ini juga bekas bimbingan dari Pak Erwin, dari Pak Samsul, ya, saya sudah ajak ke pabrik Pak, supaya memang Pak Samsul angkat tangan, ya. Ya, terima kasih. Sebuah langkah yang berani memang karena cap tikus produk yang bisa ada full spektrum, golongan A, golongan B, dan golongan C. Ada Daibax Spark yang 5%, ada soju yang di bawah 12%, dan ada cap tikus yang 45-50%. Dan ini bisa sukses di nasional, kami ada di hampir semua provinsi di Indonesia, dan rencana tahun ini kami akan ada di 2 negara dan seterusnya. Ada di Singapura dan negara lain. Ini satu kebanggaan karena apa yang kami jalani mulai dari sebagai UMKM, kemudian dibina dan ada dukungan dari pemerintah Kabupaten Minas Selatan dan juga Provinsi Sulawesi Utara bersinergi sehingga produk cap tikus, karena di Manado ini yang dikenal cuma 3 secara umum, ikan roa, kelapa tart, dan cap tikus. Ya, yang lain-lain. Jadi kami meramu dalam botol unik, di mana kebanyakan yang beli cap tikus itu bukan karena mereka suka minum, tapi karena penampilan yang lumayan bagus hingga punya nilai jual. Dan kami berharap dukungan dari warga masyarakat karena sekarang sementara lagi buka penjualan saham. Jadi ini ada teman-teman media juga yang liput. Ada di media beberapa hari ini. Jika Bapak Ibu bisa memanfaatkan kesempatan yang ada, bisa membeli saham dari cap tikus ini 1978. Ada beberapa keunggulan yang Bapak Ibu bisa baca di media, di mana kami dapat jatah 100.000, kami baru terpakai 10.000, masih ada 90.000 yang untuk dilepas. Jadi masih sangat banyak sekali, jadi sangat terbuka bagi masyarakat. Jangan orang luar yang banyak beli daripada orang Sulawesi Utara. Terima kasih, itu saja Pak. Terima kasih kesempatannya. Jadi bentar lagi kita buat kepala ikan itu apa namanya yang di pipi tuna itu, rahang tuna itu kayaknya bisa. Bu Amel kayaknya nanti kalau toh memang mau buat ini lagi pemecahan rekor lagi, pemecahan rekor rahang tuna aja kita buatkan enak di sini. Baik, makasih. Itulah Bapak, tadi sebenarnya saya mau ngomongin logistik, tapi kayaknya udah kesiangan kita. Gini, mungkin ada lagi yang mau sampaikan, mungkin Pak Andri atau yang mau ngobrol lagi ada nggak terkait dengan UMKM ya? Atau gini deh saya, boleh nggak saya simpulkan, kita tuh coba nanti green economy sama UMKM jadi program nanti kita, tapi diskusinya bareng-bareng ya. Bisa nggak dari Pemda? Ada nggak dari teman-teman Pemda yang terkait dengan ini ada nggak bisa sampaikan? Kita jangan sampai nanti ya tadi itu ternyata sebenarnya
semuanya ini udah dukung UMKM, tapi itu tadi kita tuh selalu pingin show off, yang akhirnya ini jujur ya saya mau ngomong, ini saya ngomong di Bea dan Cukai, saya takut banget itu Bea dan Cukai itu pernah membuat semacam ada apa namanya, ada kacamata untuk bisa mengenal orang. Jadi kacamata untuk mengenal orang supaya kita tahu sama siapa gitu loh. Kita mengenal orang dengan teknologi itu, kita melihat satu orang kita udah tahu data dia semua di kacamata kita. Ya, itu tahun 2017 kalau saya nggak salah. Yang saya takutnya itu adalah teknologi yang dipakai oleh luar negeri 20 tahun lagi, 10 tahun lagi. Kita bangga dengan itu. Yang saya takutnya kejadian kita untuk UMKM lah seperti itu. Kami bangga dengan yang apa kami buat, yang mungkin institusi lain itu membuat 10 tahun yang lalu. Itu kan? Jadi agak konyol. Saya jujur aja, saya waktu yang membuat MPNG 2 itu pembayaran pajak dengan mekanisme apa namanya? Mekanisme debit, itu saya buatnya itu di Bea dan Cukai 2015. Saya ikut nyusun buat itu. Padahal teknologi itu apa namanya? Ya teknologi itu udah dipakai sama universitas 20 tahun yang lalu. Ya kan? Jadi jangan sampai nanti kejadiannya kita ada banggalah dari Bea dan Cukai. Ya kalau saya mau nggak mau bangganya ekspor ya. Ya kalau ekspor nggak ada lagi yang bisa mengklaim karena memang kewenangannya di saya gitu. Tetapi ada sesuatu yang kami buat tapi ternyata itu sama BI udah 20 tahun yang lalu dilakukan kan gitu kan. Hal-hal seperti itulah yang sebenarnya saya nggak pingin juga, sehingga mungkin bersinergi inilah yang akan kita lakukan. Nah, program kerjanya itulah yang sebenarnya nanti akan coba Pak Are ya. Pak Are nanti coba dari Kemenko kalau toh harus ngelit juga, that's okay. Ya, kita lead itu, atau mungkin dari BI kami ikut aja, atau malah mungkin ISE nanti kita akan coba minta diskusi. Nah, kalau untuk programnya saya pikir kita akan coba diskusi lagi, ya, tapi lebih serius. Karena ini memang awal tahun, mungkin kita akan coba diskusi awal aja. Nanti untuk selanjutnya mungkin kita akan libatkan dari provinsi kali ya. Pak Sekda kita akan diskusi ya, terkait dengan program apa yang harus kita lakukan realnya, supaya jangan sampai ini keinginan kita bersama, kemudian upaya kita yang besar, tetapi ya nggak jalan. Ini mungkin yang bisa saya simpulkan untuk kita ngobrol-ngobrol kita ini, karena kalau enggak ini udah makin panas aja nih. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kecuali ada yang mau ngobrol, saya dengar, kalau enggak saya tutup, saya kembalikan ke moderator. Langsung aja. Langsung saya kembalikan. Itu yang mungkin bisa kita diskusikan kali ini Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf karena memang tempatnya saya belum sadar bahwa di sini akhirnya kita jadi agak sedikit berkurang berat badan kita. Tetapi apapun itu orientasinya adalah bagaimana kita bisa sharing, ngobrol dengan santai di tempat yang lebih santai itu. Itu mungkin dari saya, terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang nggak pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita akan foto bersama. Untuk itu diundang kepada seluruh kepala kantor yang hadir dan para undangan yang ada untuk dapat mengambil tempat di depan, kita akan foto bersama. Diundang kepada perwakilan dari Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Asosiasi Pengusaha Indonesia Sulawesi Utara, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Ketua Komunitas Milenial Sulut Go Ekspor, diundang kepada di depan Pak. Mungkin yang belum dapat tempat, dapat menempati tempat di atas panggung. Iya. Diundang kepada perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sulut Tenggo Malut, Akademisi Universitas Samratulangi, dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Sulawesi Utara, beserta seluruh kepala kantor yang hadir untuk dapat mengambil tempat di depan. Kita akan foto bersama. Mungkin yang
dapat menempati tempat di atas panggung. Mohon maaf di muka maskernya, Bu. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Dan dengan berakhirnya sesi tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Dan mewakili seluruh panitia, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memperkaya sinergi dan pengetahuan kita khususnya mengenai realisasi APBN tahun anggaran 2022. Dan saat ini kita masuk dalam isoma, istirahat, sholat, dan makan siang. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk kembali menempati tempat masing-masing. Kita akan makan siang bersama. Sekali lagi dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk dapat menempati tempat duduk masing-masing. Kita akan makan siang bersama. Demikian kegiatan kita pada hari ini. Saya Christine Sumampo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat tahun baru.